Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trilia Marcelita dengan NIM 230210402017 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Dalam video ini, saya akan membahas fenomena pemerolehan bahasa anak dengan menggunakan perspektif dari Noam Chomsky. Objek analisis yang saya pilih adalah Ritsuki dari keluarga Yuno Family. Ritsuki adalah seorang anak yang memiliki kemampuan menguasai 3 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan bahasa Jawa. Nah, kalian tadi sudah lihat kan betapa menggemaskannya Ritsuki? Tapi yang lebih hebatnya lagi adalah bagaimana dia bisa ngomong 3 bahasa sekaligus. Nah, melalui video ini kita akan bahas bagaimana teori Language Acquisition Device atau LAD dari Chomsky dapat menjelaskan proses pemerolehan bahasa yang terjadi pada Ritsuki, serta faktor-faktor lingkungan yang mendukung perkembangan kemampuan berbahasanya. Yuk simak videonya. Nah, sebelum kita masuk ke teori Chomsky, mari kita kenalan dulu sama keluarga Yuno Family. Jadi gini, keluarga Yuno ini adalah keluarga campuran, yaitu Indonesia dan Jepang. Nah, Ibu Ritsuki adalah orang Indonesia asli dari Tulung Agung yang bernama Erna Megawati. Biasanya dikenal sebagai Mama Mega. Sementara ayah Ritsuki adalah orang Jepang yang bernama Ueno Kenichiro, biasanya dikenal sebagai Pak Bambang. Dan Ritsuki juga mempunyai kakak laki-laki yang bernama Natsuki. Nah, mereka sekarang tinggal di Jepang tapi tetap mempertahankan bahasa Indonesianya di rumah. Mama Mega biasanya berkomunikasi pakai bahasa Indonesia dan kadang-kadang beralih ke bahasa Jawa. Nah, di sisi lain, Pak Bambang menggunakan bahasa Jepang, tetapi sesekali menggunakan bahasa Indonesia. Nah, coba kalian bayangin deh, dalam satu rumah yang sama, setiap hari Ritsuki ini mendengar 3 bahasa yang berbeda yang digunakan untuk berkomunikasi. Dan yang hebatnya Ritsuki ini adalah dia gak bingung sama sekali, malah bisa menggunakan ketiga bahasa tersebut tepat sesuai dengan situasinya. Nah, sampai sini pasti kalian penasaran kan? Bagaimana sih otak Ritsuki bisa memproses 3 bahasa sekaligus? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu memahami teori dari seorang ahli bahasa yang terkenal yang bernama Noam Chomsky. Nah, Chomsky ini mempunyai konsep yang menarik yang disebut Language Acquisition Device atau LAD. Jadi, menurut Chomsky, setiap anak yang lahir itu sudah dibekali dengan semacam perangkat di otaknya yang khusus untuk belajar bahasa. Nah, LAD ini punya kemampuan yang luar biasa. Yang pertama, dia bisa otomatis mengenali pola-pola dalam bahasa yang didengar oleh anak. Yang kedua, dia membantu memahami aturan tata bahasa tanpa perlu diajarkan secara detail. Dan yang terakhir, yaitu dia membantu anak membuat kalimat-kalimat baru yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Chomsky juga bilang kalau semua bahasa di dunia ini sebenarnya punya struktur dasar yang sama. Nah, ini yang disebut sebagai universal grammar. Nah, makanya anak bisa belajar bahasa apapun dengan mudah asal dia mendapat input yang cukup dan konsisten. Pertanyaannya, bagaimana Lat bekerja pada kasus Ritsuki yang multilingual? Yuk kita analisis. Yang makein sepatu siapa? Papa. Yang mana jelas apa kan kisah genjengan. Saya dibenerin dulu. Dibenerin dulu. Apanya? Bapakmu? Piye toh? Bilang papa piye toh? Bapak Pieta, Bapak. Piye toh? Pada cuplikan pertama, Ritsuki ini sering bilang "Papa piye to papa". Nah, itu adalah kalimat dalam bahasa Jawa yang artinya "Papa gimana sih papa?". Nah, Ritsuki ini tahu kalimat dari Mama Mega yang sering menggunakan kalimat tersebut. Nah, Ritsuki biasanya pakai ungkapan ini tuh untuk menunjukkan bahwa dia itu protes sama papanya, dan ini menunjukkan bahwa LED-nya ini tidak hanya merekam kata-kata, tetapi Ritsuki ini juga bisa memahami konteks atau artinya. Gak boleh setiap hari minum.
mama nggak kasih. Nah, kemudian pada cuplikan yang kedua yaitu adik mau Ichigo. Nah, ini campuran bahasa yang kompleks ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Adik mau itu adalah struktur kalimat bahasa Indonesia, sedangkan Ichigo itu adalah bahasa Jepang yang artinya strawberry. Nah, Ritsuki pakai kedua bahasa ini untuk bilang dia mau strawberry. Nah, di sini Ritsuki nggak ngomong sembarangan, dia itu punya pola yang cukup terstruktur yang membuktikan bahwa LED-nya ini bekerja dengan baik dalam memproses dua sistem bahasa. Nah, selain LED, ada juga faktor lingkungan yang sangat penting dan mendukung perkembangan kemampuan berbahasa anak. Keluarga Juno menciptakan lingkungan bahasa yang ideal. Mereka ini tidak pernah memaksa Ritsuki belajar bahasa secara formal atau dengan cara yang kaku. Sebaliknya, pembelajaran bahasa mereka itu terjadi secara natural melalui aktivitas sehari-hari. Misalkan waktu masak bareng Mama Mega, main bareng Papa sama kakaknya yaitu Natsuki, atau sekedar ngobrol santai. Semua momen ini tuh menjadi kesempatan alami buat Ritsuki ini mempraktikkan bahasanya. Nah, yang paling penting dalam keluarga ini tuh selalu memberikan respon positif setiap kali Ritsuki mencoba berkomunikasi, baik dia pakai satu bahasa ataupun campuran. Dan inilah yang Chomsky sebut sebagai rich linguistic environment, yaitu lingkungan bahasa yang kaya dan mendukung. Nah, setelah kita analisis tadi, kita bisa melihat bagaimana teori Chomsky tentang LED dan universal grammar terbukti dalam kehidupan nyata. Ritsuki adalah contoh bahwa setiap anak memiliki potensi untuk menguasai bahasa, asalkan lingkungan mendukung dan LED-nya ini mendapat nutrisi yang tepat. Oke, terima kasih sudah menonton analisis saya tentang fenomena pemerolehan bahasa Ritsuki menggunakan perspektif teori Chomsky. Semoga bermanfaat untuk pemahaman kita tentang cara kerja otak anak dalam mempelajari bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.